Halo teman-teman, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan Ngobats. Setelah sekian lama kita baru bertemu lagi di hari ini. Di awal tahun 2025 kita sudah disuguhkan dengan berita yang mengejutkan dari PSSI, di mana tadi siang PSSI memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan STY ya, di konferensi pers yang diadakan oleh PSSI tadi siang. Setelah 10 hari setelah tahun baru ya, kita mendengar desas-desus tentang hengkangnya STY dan akan digantikan oleh pelatih dari Eropa, di mana pada saat itu kita tahu Tuttosport, media dari Italia, mengeluarkan artikel yang menyebutkan bahwa Indonesia sedang mencari pelatih baru dari Eropa untuk melatih timnas Indonesia mengarungi sisa pertandingan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana itu juga banyak perdebatan ya di antara penggemar dan pengamat sepak bola di Indonesia, dan fans pun terbelah menjadi dua. Ada yang pro, ada yang tidak setuju juga dengan pernyataan tersebut gitu. Namun tidak disangka di hari Kamis ketika Pak Erik dan Menpora kita Pak Dito bertemu, setelah itu Pak Erik dan Exco PSSI mengadakan rapat untuk evaluasi timnas Indonesia dan persepakbolaan Indonesia selama bulan November Desember dan perencanaan kegiatan di 2025 ini ya, di hari Kamis. Di situ juga sudah banyak masukan dan mungkin perdebatan di media massa itu juga masuk ke rapat tersebut ya. Dan sesuai prediksi di hari Kamis atau Jumat itu ada cuitan dari Exco PSSI dari Hairul Anwar ya, yang mana cuitannya tersebut mengatakan bahwa terima kasih STY terima kasih STY, terus kamu tetap menjadi bagian dari transformasi sepak bola Indonesia gitu ya, dimana itu menyiratkan bahwa wah jangan-jangan beneran nih STY ditendang gitu kan, diganti gitu. Dari hari Jumat, Sabtu, Minggu itu 3 hari itu wah banyak sekali perdebatan di sosial media, dan beberapa media asing dan media Indonesia pun menjadi topik pembahasan yang panas gitu ya tentang STY ini di 3 hari tersebut. Dan kemarin Exco PSSI sendiri Pak Arya bilang tunggu saja, besok hari Senin akan ada konferensi pers yang diadakan oleh PSSI gitu ya. Karena media pun bertanya kepada Pak Yunus juga bilangnya tunggu saja gitu. Dan Bu Pipin yang menangani timnas putri pun bilang tunggu saja gitu kan. Tunggu saja besok. Dan akhirnya tadi siang benar-benar terjadi yang ditakutkan oleh media oleh fans Garuda ya, bahwa STY pada akhirnya dipecat gitu, diberhentikan. Karena memang seperti yang dikatakan oleh Bung Harfa di channelnya Bung Harfa, itu di 3 hari tersebut Bung Harfa juga mengorek-ngorek informasi A1 ya dari dalam PSSI yang menyebutkan bahwa Februari itu PSSI akan mengirimkan delegasinya ke Belanda gitu. Nah, ke Belanda itu yang menurut informasi itu akan bertemu dengan pelatih Louis van Gaal di Ajax gitu. Di mana Louis van Gaal sekarang di Ajax itu menjabat sebagai pemberi saran gitu, atau
direktur apa gitu di Ajax gitu. Nah itu mungkin gitu, berita itu mungkin didengar oleh media Belanda dan tersebar sampai ke Italia gitu. Makanya Tuttosport berani mengeluarkan statement bahwa Indonesia akan mencari pelatih baru di Eropa gitu. Keluarnya nama Louis van Gaal juga menjadi pertanyaan pada akhirnya, karena Louis van Gaal sudah lama tidak melatih klub maupun timnas. Terus di usianya juga dia sudah istilahnya bukan prime, dan apakah dia akan mau melatih tim kecil di Asia, Indonesia gitu. Itu juga menjadi pertanyaan. Kalau yang memungkinkan bisa jadi mencari bertemu dengan Louis van Gaal itu bisa jadi kita berdiskusi dan kita meminta saran mungkin ya, bagaimana atau siapa kira-kira pelatih di Eropa atau di Belanda yang bisa menukangi timnas Indonesia kepada Louis van Gaal gitu. Atau bisa jadi Louis van Gaal juga ditawari untuk menjadi direktur teknik, yang kita sampai saat ini direktur tekniknya merangkap jadi pelatih ya di Coach Indra Sapri gitu. Karena penggantian pelatih ini juga menjadi salah satu opsi yang pada akhirnya diambil PSSI, karena seperti kita tahu setelah Piala AFF gagal, itu pengamat sekelas Coach Justin pun bilang bahwa STY itu nggak bakalan bisa bawa Indonesia ke Piala Dunia gitu, melihat permainan dan taktik strategi yang dimainkan oleh STY itu kerap berubah-ubah, ajaib. Yang sayangnya ketika AFF itu ajaib tapi nggak berfungsi gitu, tidak ada hasilnya gitu. Beda dengan ketika bermain di Piala Asia dan Piala AFF 2020, yang mana permainan dan strategi ajaib dari STY berjalan dengan sempurna gitu. Nah mungkin dari perdebatan itu juga ada masukan ke Pak Erik dan kolega di Exco PSSI yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa ya pada akhirnya kita harus mencari pelatih yang sesuai dengan pemain yang ada, di mana saat ini kita tahu banyak pemain dari Eropa, terutama Belanda, terus juga kita nggak bisa bahasa Korea, itu juga menjadi masalah yang dari dulu diungkit-ungkit oleh pengamat, karena di skuad pada akhirnya ada 4 bahasa kan, ada bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Korea, dan itu bukannya tidak mudah, tapi menjadi PR tersendiri gitu. Dan dengan itu tadi juga di konferensi pers ada yang nanya apa yang diharapkan dari pelatih baru, ya pada akhirnya Pak Erik bicara bahwa yang utama adalah bisa berkomunikasi dengan pemain, terus sesuai dengan strategi dan taktiknya itu sesuai dengan pemain yang ada gitu. Mungkin kita tahu STY di pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3 aja ada beberapa, adan dulu ya sebentar. Sorry ya, kita lanjut. Selama pertandingan di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ini, STY sudah melakukan beberapa tindakan yang mengecewakan ya. Terutama yang pertama itu masalah ketika melawan Cina, di mana kita perkasa melawan Qatar, ternyata melawan Cina malah mengecewakan dan kita kalah gitu. Di situ strategi, terus konfigurasi pemain itu semuanya di luar prediksi itu beneran ajaib itu. Ya kalau hasilnya bagus sih seperti di AFF 2020 gitu, ya mungkin
kita juga terima-terima aja, tapi hasilnya buruk dan malah kalah gitu. Itu menyebabkan peluang kita yang harusnya kita bisa punya 3 poin dari situ ternyata tidak gitu. Padahal jauh-jauh hari sebelum pertandingan Qatar dan Cina, kita PSSI itu udah melakukan segala cara gitu, mulai dari charter pesawat agar para pemain tidak kecapean, terus juga koordinasi sama supporter, gimana caranya supporter bisa datang ke Cina yang notabene Qingdao itu jauh dari Beijing gitu. Dan hasilnya mengecewakan. Dari 2 pertandingan itu yang harusnya kita dapat 6 poin, ternyata kita cuma dapat 1 poin. Kita udah hilang 5. Bayangkan kalau 5 itu ada di kita, mungkin kita sekarang ada di peringkat kedua ya. Persis di bawah Jepang dan di atas Australia gitu. Yang kedua adalah Eleanor Renders. Eleanor Renders itu dinaturalisasi bareng dengan Messilger. Dengan waktu yang mepet, kejar-kejaran, pada akhirnya diambil sumpahnya juga di Belgia, tidak di Indonesia. Ternyata tidak dimanfaatkan oleh STY. Bahkan di 2 pertandingan kemarin itu cuma ada di DSP 1 kali gitu. Jadi dari 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia, Eliano tersedia itu cuma 1 kali dia masuk ke line up dan bermain gitu. Sisanya tidak gitu. Yang ketiga itu Elkan Bagot yang sampai sekarang sebenarnya kita butuh gitu. Walaupun kita sudah punya Izes, Messilgers, Kevin Dick, ada Rido, ada Habner, tapi dengan adanya Elkan Bagot juga saya rasa kita butuh gitu. Pemain seperti Elkan Bagot yang mempunyai warna berbeda gitu dari para pemain yang lainnya. Itu kan jadi tambahan yang bagus ya. Jadi dengan faktor-faktor itu, apakah tepat PSSI mengganti STY? Ya itu kembali lagi ke siapa sosok yang akan menggantinya dari Eropa ini ya, yang kemungkinan nggak tahu dari Belanda atau mungkin dari Eropa yang lain gitu. Yang pasti keuntungannya adalah kalau memang dari Belanda, yang pasti komunikasi dengan para pemain keturunan Belanda ini akan baik. Yang kedua, penyerapan strategi dan taktik itu karena orang Belanda punya pakem sendiri, total football, dan teman-teman yang dinaturalisasi ini ya pasti sudah paham dengan taktik tersebut. Yang penting menyerang gitu kan, dengan 4-3-3 nanti. Karena strategi STY ini ya dari awal sampai sekarang kan kita mainnya 3-4-3 atau 3-5-2 gitu. Dan itu 3 back itu dipaksakan dari awal kalau kita kita review ya dari 2019 itu 3 back itu yang memang pakemnya STY yang mau diterapkan di Indonesia. Dan ini kemenangan siapa kita juga nggak tahu, tapi yang pasti Indonesia harus memberi kompensasi tentang kontrak ya, karena kontraknya akan berakhir di 2027, sekarang baru awal 2025, berarti masih ada 2,5 tahun yang pasti itu harus menjadi kompensasi buat STY ya, entah berapa puluh miliar atau berapa ratus miliar gitu yang pasti. Makanya nanti hari tanggal 12 itu sebelumnya, entah besok atau lusa itu Pak Erik akan bertemu dengan Pak Prabowo dulu membahas tentang ini gitu, tentang rencana penggantian pelatih dan kompensasi mungkin ya. Jadi harapan fans yang jelas, siapapun pengganti STY kita tetap dukung, karena siapapun pelatihnya kita tetap Indonesia gitu. Pemainnya tetap itu, mungkin ada tambahan beberapa. Yang pasti kita cuma bisa berharap Pak Erick Thohir jangan pindah, itu aja satu. Karena semuanya itu ada di Pak Erick itu yang punya visi dan misi untuk pengembangan sepak bola Indonesia ke depannya gitu. Itu aja sih. Kalau pelatih
Yang pasti kalau bisa menyerang kan kita juga enak ya. Kalau lihat Indonesia mainnya kayak Belanda gitu 4-3-3. Wah, pagi kita punya pelari-pelari cepat di situ, ada Egy, ada Witan, ya dan yang lainnya gitu. Yang jelas terima kasih buat STY dari 2019 sampai sekarang ya, apapun yang terjadi terima kasih. Semoga apa yang ditanamkan STY, kedisiplinan, profesionalitas dan lain sebagainya itu akan menjadi pondasi yang baik untuk kedepannya dari pembinaan usia muda terutama ya, karena STY banyak mempercayakan pemain muda di timnya. Semoga itu bisa menjadi dasar yang baik untuk pengembangan sepak bola Indonesia. Dan kita tunggu nanti di tanggal 12 siapa yang akan menggantikan STY di Timnas Indonesia. Pasti Sabtu Minggu ini akan ramai di media sosial dan spekulasinya akan baik. Ya kalau pengen cepet ya, kalau nggak Bung Harpa, Coach Justin sama lihat media luar itu pasti cepet. Udah, terima kasih ya, terima kasih, bye bye.